sok-sokan ya kan, membersihkan nama dikit-dikit ini. Udah jelas-jelas bini lu sendiri yang live, bini lu sendiri yang curhat. Dokumen data apa yang terbang ke Reda Marbun ya kan? Grup inti herder itu hanya hitungan jari ya. Gua kasih tahu sama lu RK, hitungan jari grup inti herder itu. Karena kita sudah terbiasa dapatnya sebuah pengkhianatan dari orang yang sok-sok deket ya kan, ujung-ujung kisru, lalu angkat kaki, lalu jadi musuh. Terlampau kenyang kita itu. Justru kita malah tampung loh yang mau jadi pengkhianat, biar gua tahu kualitas lu seperti apa. Jadi kalau lu mau giring-giring herder sudah membocorkan ya, apa yang mau dibocorkan? Orang bini lu yang bocorin blon. Makanya dalam masalah RK ini dengan Rossi, saya katakan dua-duanya tolol. Iya, gua yang bilang dua-duanya tolol. RK-nya tolol, Rossinya bego, sama-sama. Sok-sokan ya kan. Butuh ya header, butuh data. Ini daging semua data. Data apaan anjir? Kita tanpa data dari lu udah masuk, udah input ke kita semua ya RK. Data bongkar yang bakal ke-share ke ruang publik. Bocor. Kenapa? Datanya RK bocor. Iya, datanya bocor. Gue pikir bocor apa Bintang? Kalau lagi di jalan pikir bocor ban lagi motormu. Ngapain gue teriak-teriak di sini bocor? Ini lagi ngebahas kebocoran data loh. Gila-gilanya Bintang ini. Sejak kapan herder jilat-jilat konflik? Mana pernah. Kita tuh mandang, kita nonton sambil makan kacang rebus RK. Kalaupun kita ngintip piti-piti yang lewat ya kan, bini lu siul tentang lu, perselingkuhan lu KDRT, itu keluarnya semua dari mulut Rossi ya. Itu semua keluar dari mulut Rossi. Netizen tuh pinter, malah mereka nonton si Rossi, pergerakan Rossi. Lu kalau kesel sama Minayong, kesel sama Padre Pio ya, nggak usah lu tubrukkan dengan kalimat. Gue tahu kok mereka itu kan saling cakar-cakaran, Padre Pio sama Mina, ini sama ini itu. Bodoh kau itu Rossi. Lalu buat apa ngomong kayak begitu RK? Merasa sekarang ini Rossi sudah nempel ke Mina, curhat sampai ke warna-warna sempak lu monyet. Tuh, netizen di bawah aja typing, kami nonton Rossi Live. Nah, suka-suka netizen mau rekam layar atau enggak. Data dari mana? Apa meluncur ke Reda Marbun? Nggak ada. Saya pastikan tidak ada data ya. Yang lu bilang ya, maaf nih, kalau lu ngukur data lu ada yang lempar, yang di otak lu tuh apa? Rossi kan. Sedangkan Rossi aja nggak pernah WA-WAan sama Reda Marbun. Rossi aja nggak tahu nomor WA PG, nomor WA Bintang. Tapi bagus sih Rossi, sekarang dia udah tenang loh di Bandung. Udah tenang dia, udah tenang banget sekarang ini si Rossi di Bandung.
Gak bakal bisa lagi lo bangkit ini RK. Gua kasih tahu sama lo, berat lah. Daya kepercayaan publik kalau masalah spender memberkati, spender kasihan sama lu, itu rezeki lu ya, poinnya berapa gua nggak tahu lah RK ya. Tapi kalau lu mau cosplay keren, udah berat. Percaya nggak lu Bintang ya, nggak lama lagi mobil dijual, mobil RK jual. Percaya nggak lu Bintang? Antara 2-3 bulan lagi, entah digade, entah apa. Percaya. Untuk membalikan keadaan bangkit itu susah Bintang. Gua kasih tahu sama lo ya, susah Bintang. Jadi dalam kondisi gini sebenarnya herder ini cuma nonton doang ya. Kita makan roti panggang, roti bakar Bandung ya, sama kopi. Gue tinggal nonton doang RK. Nggak perlu kita cangkul lagi di sawah nungguin panen. Nggak apa-apa, lu nggak mau jadi apologet lagi, lu mau buka komal doxing yang seperti lu katakan, oh sepertinya bagus ya sekarang eranya room doxing, itu terserah lu, asal lu punya kemampuan ya. Tapi kalau lu campurkan kedudukan kemampuan lu hanya untuk pengajaran, lu lari ke lompat ke doxing, bukan ranah lu. Lu masih mikirin undang-undang IT kena ya kan, mulut lu masih berat untuk berucap jahat. Jangan gua kasih tahu sama lu. Ini sebenarnya gue mau tahan emosi ini dari kemarin, cuma gue mikir gue kan mau ke Yerusalem nih kalau nggak hujan minggu depan, jadi gue harus menjaga lisan gue itu kalau nggak hujan ya Bintang. Iya, malah mau dikotor-kotorin, dipancing-pancing kayak begini ya kan, kurang ngajar, bikin gue naik darah ya kan. Gua lari ke komal-komal nyanyi ya kan, gua membahagiakan diri gua, itu hanya untuk menjaga lisan ya. Nggak masalah sih kalau lu mau rubah haluan kemarin apologet mau jadi komal doxing, nggak apa-apa, gua tampung asal lu kuat mental aja, pesen gua. Gak ngaruh lu mau kenal gua udah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu juga gak masalah. Mau di aplikasi sebelah, iya, karena TikTok ini baru lahir cok ya. Sebelum ada ruangan obrolan begini, TikTok ini cuma apa ya, fiturnya cuma live, mengandalkan dengan gift belum ada. Jadi jangan kalian pikir kalau rame-rame kayak gini ini baru setahun 2 tahun di TikTok ya, ataupun 3 tahun. Ada aplikasi yang lebih tua dibandingkan TikTok ini. Sok-sokan ya kan. Sekarang nih herder tinggal makan kacang nonton lo ribut sama Pio, Padre Pio ya. Bentar lagi nih ya, ini bakal ribut lagi nih dia nih, tunggu aja sama Tejo nih bentar lagi pasti. Iya, sama Tejo, dia nggak mau gabung sama Tante Ija. Kenapa? Gua solo player kata RK. Ya udah, bagus solo player, bagus. Ma bom iya, ma bom. Sebenarnya RK ini ya, ini gua kasih tahu ya, sama Yosep ini sebenarnya udah nggak akur cok, gara-gara kelakuannya RK kayak gini. Ini gua belak-belakan aja nih. Yosep ya, yang umat kaum pelangi aja ya kan, udah nggak respect lagi sama RK. Ya, udah nggak respect. Udah nimbrungnya sekarang kemana ya? Ke Mina. Makanya Rosi itu nempel ke Mina. Wah, berubun langsung itu, berasap itu ubun-ubunnya RK. Bener teman-teman, kesel lah. Apa-apaan sih kalian nih? Kemarin kita pakai bendera kuning sama-sama ya kan, kuning ya kan. Bendera apa tuh? Serbet warteg ya, kalau PG bilang. Kemana-mana akun bendera kuning ya kan, macam betul aja kan. Pas ditanya ini itu baru setahun jadi Katolik ya kan. Iya,
Besok Vio, kau ganti itu lope-lope yang ada di nickname itu pakai bendera kuning. Nanti kau masuk ke Komalin, ku bilang ngapain kau bawa bendera serbet warteg? Serbet warteg, gue bilang, ya. Mana? Kok nggak kuat, Bang RK, menghadapi semuanya? Main TikTok nih sama aja lu kayak berpolitik, ya kan? Hari ini lu bisa di Demokrat, besok pagi lu pindah ke PDIP. Gua kasih tahu, kalau lu belum ada poin-poin kesana jangan RK, lu bakal sakit hati. Yang ada ngaur hidup lu. Aset lu kejual, pemasukan 0,0, spender hilang. Siap nggak lu di posisi itu? Kalau belum siap jangan. Lu mau bongkar-bongkar poinnya PG, ya kan, soal bursa transfer, soal aksi gua di luar aplikasi ini, silakan, nggak apa-apa, gua terhormat. Karena gua tahu nasibnya TikTok nih nggak ada yang sanggup istilahnya bayar PG. Nih ada nih denom baru nih, ya kan, penyembah patung McD. Lu support ya, gua gaji lu sebulan segitu. Nggak ada yang sanggup, nggak ada. Gotong royong gua kasih tahu sama lu, ya. Gak pernah aku notice mau main denom kayak gimana. Lu kan kenal gua lebih daripada orang-orang yang ada di Komal ini. Gimana kelakuan gua? Rana bongkar gua tuh lebih sadis, iya. Memang betul. Gua nih ya, kalau gua jahat, gua mau bongkar borbor. Nih contoh, ya kan. Borbor ada muka, ada dada, ada batang kontol lo. Video terputus nggak gua terima, walaupun orang sanggup bayar gua mahal. Ngerti? Pertanyaannya, cewek-cewek yang ngaku-ngaku sultin kalau kesel sama borbor, ya kan, sanggup gak bayar PG untuk bongkar? Lu tanya sama RK tuh. Kalau di TikTok ini apa anjir, ya kan, kalian bentuk, ya kan, mindset, ya kan, Gip nggak ada di Komalnya PG, di Komal Herder nggak ada. Oh berarti mereka ini pergerakannya apa? Bursa transfer. Anjir. Kalaupun ada bursa transfer, ya itu jatuh dari langit, nggak tahu, ya kan, kapan detik-detiknya gitu loh. Hujan turun tuh gak ada yang tahu kita, dan kita nggak mau ya tiba-tiba bdm. Sorry RK, lu tahu cara gua. Susah aja kita masih sombong ya Bintang, bener gak Bintang? Tipe kita ini susah aja kita masih sombong. Gua kasih tahu, susahnya gua masih sombong. Karena itu bakal jadi beban suatu saat. Makanya orang-orang ngelihat, oh PG dapat gift kemarin, ya kan, mending gua main PUBG, ya kan. Gua belak-belakan aja. Bintang nggak taunya dia nggak ngasih gua kode, langsung cabut dia kan. Padahal gua tengok, ya kan, terakhir, wah udah 2,5K nih Bintang. Jadi beban bagi Bintang. Kalau gua ngucapin terima kasih juga kayak orang ngatain orang, ngenyek orang, ya, makasih Pak, blablabla. Banyak yang bilang, lo kayak ngenyek orang PG, bukannya ngucap terima kasih tulus. Aduh, yang udah jelas-jelas baik sama gua aja masih bisa gua maki-maki. Ya, gua belak-belakan aja. Coba gua tunggu deh, data apa, daging apa yang mau lu parparkan lah, ha? Masalah apologet RK, ha? Lo mau kupas apa? Silakan. Kita di herdernya tinggal nonton doang kelakuan lo. Banyak program kami ya ke depan, bukannya cuma mikirin lu doang, nggak ada juga lu gua pikirin, anjir. Sok-sokan banget lo. Si Bintang ini masih mending dia notice Dewi Bulan, ya kan, Suniti gitu loh, Coki. Tuh lu belajar dulu tuh sama Coki tuh. Coki udah mulai elegan tuh, ya kan. Biarin, saya yang penting sekarang fokusnya sama Edi sama Sofiatul aja. Oh, itu kacung-kacungnya Sofiatul mau pajang foto saya, mau doxing saya, biarkan. Memang sudah nasib jadi bubur, kata dia. Bukan lu, muka lu kayak tukang bubur. Gua kasih tahu Coki, muka lu Coki kayak tukang bubur.
Nasi udah jadi bubur, nasi udah jadi bubur. Muka lu Coki udah kayak tukang bubur. Yang penting sekarang kita harus fokus aja ke pengajaran sesatnya. Di sini salah, Sophia tuh salah, ini itu ya kan. Biar nggak apa-apa saya didoxing, wajah saya di ini kata dia. Nasi sudah jadi bubur, saya terima semuanya. Muka lu udah kayak tukang bubur, Coki. Gua kasih tahu sama lu. Bukan nasi jadi bubur, muka lu udah kayak tukang bubur. Sosokan. Tapi menurut gua RK, daripada lu pengen jadi Power Rangers, alangkah baik lu gabung sama Tante Ija. Karena kurs dolar lebih tinggi daripada rupiah untuk saat ini. Jadi meringankan juga sih pesen gua RK. Itu pun kalau lu nggak keberatan, agak sedikit naik dikit kekuatannya Tante Ija. Itu pun kalau sanggup ya mengimbangi gitu loh. Jadi enak gitu loh skor-skorannya. Ini saran dari gua aja nih untuk RK. Mending lu gabung sama Coki. Karena narasi kalian itu masih narasi-narasi yang menjunjung elegan. Tuh, Herman aja bilang tuh kan, ternyata aku juga bisa gift level 43. Kau itu kemarin nge-gift ya 100 koin itu dicatat sama level 43. Besok ku balas ini kali 70 combo. Jangan tersinggung kau Herman, nanti kau meronta-ronta Herman ya. Tembus pula kau level 35 2 hari, selama 2 hari. Jual apa lagi Herman ya kan? Ginjal satu udah hilang. 2 hari sampai iya. Si Herman Diesel ini dia bukan kaleng-kaleng guys. Jangan anggap enteng. Jadi Komal PG aja ini ngerasa rakyat jelata. Iya, dia ngerasa rakyat jelata, dia takut PG kumat ya kan, dari 27 ke 35 ini bisa 2 hari. Ini sebenarnya Herman ini kalau ku pancing bisa 2 hari jadi level 35. Aku aja ya kan masih nggak enak ya kan, hilang pula ginjal anak orang gara-gara PG. Aku ini tukang kompor ya, jangan ngajarin untuk jadi tabung gas. Gua kasih tahu, gue ini kompor. Apalagi kalau bintang udah nyampein, udah bang lu jangan jadi Rinnai. Rinnai itu apa? Itu merek kompor gas, Rinnai. Jangan jadi Rinnai bang, kata dia. Iya, lu gabung aja RK ya, saran gua RK gabung aja sama DB biar lebih kuat. Lu jujur udah terlampau rapuh seperti balok yang ada di Kapuas, mengambang-ngambang tak tahu arah RK saat ini. Lu gabung aja sama Ija, gabung sama Coki, gabung sama siapa tuh ya, Agatha. Lu gabung kerja tim tuh. Kalau ngarepin MP udah gak bener, udah gak bener, udah gak bener. Udah lompat ke Samarinda, udah pasang VT ya kan, jembatan ya kan. Kalian tunggu binatang, ada kata-kata MP ya kan di VT-nya. Perasaan Herder nunggunya udah dari 2-3 bulan yang lalu. Herder nunggu, apalagi mau ditunggu-tunggu ya kan. Habis Agustus apa lagi? Tunggu Agustus, September, November. Kalian gak kasihan sama netizen yang ada di TikTok ini, menunggu dalam sebuah penantian? Tunggu ya kan. MP udah nggak fokus. Si Robert MP itu udah nggak fokus lagi, dia buka Komal udah nggak fokus. Waduh, Rudi udah dipanggil Polda guys. Dalam hatinya Robert ya kan, gua harus lompat-lompat nih sama Rida dulu guys. Sama Rinda nggak tuh?
beda kan aura komal gua kalau ngomong, nggak kayak aura komal lu RK. Pantesnya jadi anak puisi aja lu RK, lagu hujan rintik-rintik. Makanya RK gua kasih tahu sama lu, kalau bangun tidur ya jangan makan Indomie sari ayam kayak begitu, jadinya bentuk lo kayak PG nih ya kan. Gua bangun tidur rokok gua nggak rokok jarum, nggak rokok Surya, Marlboro. Good morning bintang, itu ucapan gua. Lu rokok masih Surya ya kan, filter 16 kayak gini nih CRK, tengah hari bolongnya jadi angot-angotan kayak gitu tuh. Kayaknya penting nih gue nih, harus disatukan gue nih kayaknya dalam satu komal. Siapa ya komalnya, siapa ya ya gua kalau udah diteleponin spam gitu bingung gua nih begitu, jadi bingung gua, rada-rada lemot gua kalau lagi emosi, kalau habis diteleponin begitu ya di spam tuh ya. Yang spam ini Vladimir Putin cok. Nah kalau musiknya ada lagi baru tuh berarti panggilan gak gua jawab. Vladimir Putin nelpon gua anjir. Lu bayangin aja ya kan, pencet tombol nuklir langsung. Nah si Helen lagi, kok kangen sama Borbor, naik kau Helen. Ingat ini bukan room katakan cinta, jangan mesra-mesra kalian di atas ini ya. Kalau mau naik Helen. Sok-sokan RK. Aku mau izin dulu lah 2 bulan 3 bulan sama Kak Sopi nih ya kan. Adek mau ini Kak Sopi, adek mau belajar apologet. Nanti muncul lagi aku udah pakai nama Pinocchio bukan PG lagi. Nah iya lo bisa dong, bisa. Orang dari Visi the King aja jadi mata pisau ya. Gua ntar kalau ditanya itu kan si PG, itu suaranya PG lo itu. Nanti gua alasan gua begini nih ya, gua bilang ya itu kan masa lalu saya teman-teman, sama kayak Bom, sama kayak Agatha ya kan, itu masa lalu saya teman-teman, gak usah di notice. Nah, terima kalian kayak gitu. Udahlah, benerin dulu gitu loh rahang lu RK, pondasi hidup benerin dulu. Iya gue kalau mau tiap hari mau cosplay jadi Santa Santo bisa juga, bisa. Iya gue males aja nanti Kak Sopi ini nge-DM ya kan, kamu udah ngopi dek kata dia. Kalau gua jadi Santa Santo, PG udah ngopi dek kata Kak Sopi gitu. Dipikirnya hidup gua belum ngopi lagi ya kan. Jangan ngetik typing kayak gitu Tina. Si Grateful benerin gigi dulu. Grateful lagi. Ah iya, tak. Si RK gabung aja sama si Grateful sama Mozart. Gabung aja. Mending lu gabung. Ya. Biar kuat. Jangan merasa pengen jadi monster sendiri. Enggak. Lu udah jadi rempahan daun pisang RK di Sungai Kapuas. Udah berat. Ini analisa pribadi gua sendiri. Percaya sama gua.
Kalau lu mau main-main ranah huru hara tuh udah berat, udah nggak bakal masuk, nggak akan ada duitnya. Gua kasih tahu sama lu, nggak akan ada duitnya, nggak akan ada paus menyertai lu masuk meluncur ke lu tuh nggak akan ada, Erka. Lu contoh aja akunnya gua ini tukang maki-maki orang, mana ada tiba-tiba dinosaurus lompat ke PG kan, enggak. Ya berat mimpi kalau lu mau jadi gua kasih tahu nggak akan sanggup ya. Pura-pura pingsan bukan pura-pura tobat, udah kebanyakan dia pura-pura tobat, pura-pura pingsan aja udah, RK. Kau tiarap baik-baik, itu langkah baik, itu langkah baik untuk RK, pesan saya. Pura-pura pingsan aja udah. Kalau kau teruskan, khawatirnya si Rosi akan mengambil langkah lebih brutal dari hari ini, RK. Pasti itu akan terjadi. Rosi akan mengambil langkah yang lebih brutal. Gua nggak butuh Mika, Pret. Memangnya saya ini kayak apologet yang lain, cari-cari spender ini itu, kata si RK tadi kan. Saya nggak perlu jambak-jambak, Pak. Oh ini komika, Pret. Mika aja kalau ngelihat lu sekarang live kayaknya udah garuk-garuk kepala. Kalau nggak udah garuk-garuk dagu sekarang ini si Mika. Sosokannya lo. Lu baru adek gua tuh si Bintang, nggak lu naikin kayak gimana gua kadang-kadang pikirnya, ya kan? Ya kalau lu siap gua permalukan di kandang lu nggak apa-apa sih, naikin aja gua. Kalau nggak Bintang aja dulu, gua tontonin lo. Kalau gue jangan dipikirin, RK. Gue datang ke Komal lu nggak ada yang ngegit gue sadar diri di Komal gue aja nggak ada, tenang aja, gue nggak akan kepikiran. Tapi 2 jam 3 jam ngebacot ya kan, kita udah menghibur netizen ya. Gue mau lihat siapa yang bakal jadi badut, lu atau gue. Gue ngebacot lu tuh, oh dem gue mau kan bang norek ya kan bang, nomor dana itu gue sih ngasih tahu sama lu gitu. Kalau main gue RK dari dulu kan lu tahu, RK gitu nggak penting bagi gue potongan, iya. Tapi bursa transfer, lu kucumuk kalau bursa transfer. Gue kasih tahu sama lu, gaji PNS aja kalah hitungannya kalau dibagi 30 hari. Gue kasih tahu sama lu, bukan gue nyombong ya. Kalau gua papapin semua, gua SS-in ini semua ya kan. Ini baru 10% nih gua narasi kayak gini. Ijah ya kan yang dibawanya si Coki, kakek-kakek yang tiap hari masih hidupnya panas dalam tenggorokannya, yang otaknya masih pakai AI. Aduh, Lia Kristen, aduh. Tolong ya teman-teman, kalau kata Ria kan narasinya begitu. Saya itu salah di mana? Hah? Salah di mana? Sampai baju dokter Herlina aja diungkit ya kan, gila kali gue bilang gini. Kalau kata Bintang baju harga berapa, harga 30.000 kata Bintang.
Gila-gilanya makanya lah, nggak usah lah ngikut-ngikut arisan, koperasi ini itu, ya kan? Ini perempuan nih online ini sering tuh, ujung-ujung apa? Tersakiti, ditipu di ini, ya. Tuh, makasih Bang PG. Nah, ini Bang PG yang suka ada di Komalnya Edis nih. Nih, nah, masukin tuh akun PG tuh, orang bilang akun PG. Gak ngotak gue bilang. Makanya RK, pesanku cuma satu aja, kau gabung sama Dewi Bulan, ya, kau gabung ya sama Tante Ija, sama Grupan Grade, sama Bom Bom. Jangan kau pikul sendiri ingin jadi Power Rangers, ya. Bagaikan kayu kau sudah terombang-ambing itu di sungai, ya. Apalagi musuhmu adalah istrimu. Udah berat, udah saling membongkar masalah dapur. Orang di TikTok ini nggak bakal mau tahu soal poinnya, ya kan? Kalau gue bilang kanan kiri tolol, RK Rossi goblok gitu. Kalau orang pinter nggak bakal nyampe ke sana, mau bongkar-bongkar, ya. Belum dewasa, sampai masa lalu RK ya kan meninggalkan istri yang lagi hamil. Gua kaget-kaget lo Rossi ngomong kayak gitu. Kadang-kadang gue tuh pengen mikir itu bener atau enggak gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa juga seorang Rossi ini bisa menerima RK gitu loh, dengan lapang dada untuk menjadi suaminya? Kan dia tahu kalau RK ini lelaki sengketa. Itu yang gak habis pikir bagi gue. Makanya gue selalu apa ya, menilai kedudukan ini dua-duanya tolol. Iya. Terus dipancing-pancing masalah keturunan anak. Rossi udah punya anak, iya. RK juga ini. Lah sekarang masalah yang dituntutin tuh apa? Anak dari pernikahan yang sekarang. Kurang kental kau berarti RK. Kurang kental makanya gitu RK. Harus perbanyak gaya di ranjang RK kalau model kayak gitu. Gaya helikopter. Nggak usah kita bilang istilahnya, oh ini nggak sehat badannya perempuan ataupun laki-laki. Jangan teman-teman ya, jangan. Kalau gua pelan-pelan aja, yang penting lu kurang banyak gaya dalam ranjang RK. Coba sekali-sekali lu ajak Rossi untuk gaya kayang. Tahu kayang nggak? Lengkukan badan, tangan kanan kiri itu nekuk gitu loh, perut ke atas. Bisa nggak gaya kayang gitu? Rada-rada kejepit sedikit gitu loh, yang tadinya renggang jadi ngejepit gitu. Makan steak sehari 4 kali RK. Kan uang dari koin banyak, ya kan? Sanggup lah, masa nggak sanggup? Biar kualitas dari badan itu juga fit gitu. Iya, gaya betis satu nih bang, betis satunya itu dilurusin, ya kan, kakinya yang satu lagi gaya-gaya orang-orang ini yoga, itu penting. Kaki sampai naik ke pundak, penting itu gaya-gaya kayak gitu. Ujung-ujung keseleo habis main, ya kan? Keseleo badan lo. Buat inovasi. Setiap hari itu adanya warna di dalam rumah tangga. Jangan lu setiap lu lagi lu pengen tampil sempurna, jangan. Ya, jangan nggak bisa. Ini kayak gua nih, gua nggak sempurna di TikTok, tapi kalau misalkan lu udah PC sama gua, komunikasi sama PG nih, lo sopannya minta ampun, ya kan? Cewek aja kalau PC sama gua aja, ya kan, gua suruh pakai kebaya. Itu gua RK, biar lu tahu. Cewek mau PC sama gua suruh dia pakai kebaya dulu. Ya, nggak ada melet nggak jelas anjir. Terus gaya-gaya PC, ya kan,
maju-majuin mulut gitu, bibir kayak gitu. kayak kayak pepek kebo gitu. ada laki-laki yang suka monyong-monyongin ya kan, monyong-monyongin mulut ke pacarnya kalau lagi PC itu ada. Jangan tersinggung yang di bawah ya, gua nggak ngomongin lu, iya. Terus ngedip-ngedipin mata sama ceweknya. Udahlah RK ya, kita ini bukan orang baru sehari dua hari tahu dunia ya. Jadi lu nggak perlu ngejatuhin istri lu masalah anak ya kan, masalah istilah bini lu nggak bener nggak bisa RK. Kejam lu kalau kayak begitu. Udah jelas-jelas lu nyakitin perasaan pasangan lu aja, itu nggak ada obatnya lagi, nggak ada obatnya. Percuma lu mau pengajaran kayak gimana pun itu cuma drama doang. Lu udah jatuh, untuk naik lagi susah. Apalagi lu berstatement bisa membalikkan keadaan. Lu membalikkan keadaan berat gua kasih tahu. Kalau dapat mawar-mawar lah itu rezeki lu ya kan, tapi kalau lu ngarepin model wow seperti dulu kala udah berat RK. Udah berat. Tidur tempat enak ya kan, layanan hotel, makan wow, kota yang dituju wow, berat. Nih gua ajarin nih, gua bukan apologet ya kan ya RK, gua kasih tahu sama lu bawa tiker ya, lu deket trotoar pelayanan, habis itu lu sambil live. Woi, banyak yang kasihan sama lu, gua kasih tahu sama lu, banyak yang kasihan sama lu, banyak RK. Dapat duit, jangan aduh rokok habis ini teman-teman, sambil getok-getok kotak rokok kan, pusing gua. Kalau ada uang gua pengen banget di liburan. Narasi kayak gitu lu ditransfer mentoknya 500 juta RK, yang ada bikin malu anjir ya. Udah berat. Lu masuk tuh pelayanan offline ke dalam-dalam ya kan, lu bikin tuh ya kan konten ya kan, lu mau melangkah masuk hutan ya kan, ketemu ular kobra ya kan. Kalau nggak lu niat aja sebelum lu pelayanan, lu cari dulu ya kan binatang bos, lu tampar itu di dalam hutan. Nah nanti ada yang nge-shoot, nah itu wah ngeri loh ya kan. Lebih keren lu masuk ke kandang macan ya kan, kalau nggak ada beruang gitu kan, lu lempar pakai batu bata tuh beruang, nanti lu lari itu, nanti ada kameramen. Nah itu keren. Sebelum pelayanan lebih terharu orang. Ini lu di depan kamera, handphone lu iPhone ya kan. Aduh saya mau pusing ini. Gua kalau ada duit gua mau liburan nih 2 bulan sebulan gitu kan. Ada kan VT-nya dia kayak gitu, disupport sama spender. Bagus sih, bagus disupport ya, memang rezeki lu emang bagus ya udah. Habis liburan apa teman-teman, habis liburan tengkar sama bini, nggak taunya bukan liburan ya kan, di Ume di anjir. RK bukan sekali 2 kali lu nyakitin bini lu. Udah menahan banget itu si Rosi sebetulnya. Rosi juga sebenarnya mau menghadap ke herder juga udah kepalang malu sebetulnya RK. Kalau lu mikir udah kepalang malu hidupnya, asal lu tahu udah kepalang malu. Jadi cukup dia live, dia yang curhat di dalam komalnya. Sok-sokan pula lu sekarang mau lempar-lempar bola api ya kan, bilang ada yang mengkhianati, lalu meluncurlah itu dokumen ya kan, Kreda Marbun, terbang Kreda Marbun dokumennya RK. Dokumen apa anjir? Orang bini lu kalau yang kumpas-kupas aib, monyet. Bisa banget loh.
gua nggak support RK, hampir aja. Aduh, kamu kalau support RK kok ya, lebih baik kamu support aja itu istilahnya yang akun-akun anak yatim piatu itu kok. Iya, gua kasih tahu kok, yang ada anak-anak kecil. Itu lebih terhormat kalau menurut gua nih, ya. Ada pulsa 15 Iya. ya, 9.900. Daripada lu support dia. Iya. Gue udah di notis aja nih di WA. Dek, jangan kebablasan. Jangan kebablasan nggak tuh? Iya. Dek, jangan kebablasan. Nanti ada granat yang seharusnya nggak dilepaskan, harus nanti adik lepaskan. Granat nggak tuh? Iya, bahaya PG ini. Soalnya suka latah. Kalau udah kebablasan udah repot nanti, Cok. Iya, udah repot. Ngebatin ya. Coki belum capek-capek juga Coki. Ini baru wajah kempot lu doang ini Coki ya kan. Gak terima dia Cok. Ngebatin si Coki Hendri Pangabean. Makin kesel dia sama Edis. Kita jangan pikir ekornya, kepalanya yang kita putus bagaikan ular tuh, kepalanya yang kita putus. Nggak enak tuh ngomong kata bom Coki ngomong aja masih banyak keluar liur nggak RK memfitnah spendernya, mau memperkaos dia. Spendernya umur RK nenek umur 60 mau memperkosa lu yakin? Lu orang yakin nggak dengan kondisi RK kayak gitu? Dia buka baju langsung diikat sama nenek-nenek umur 60. Perasaan gue nenek-nenek umur 60-65 juga yang sebinal-binal, seliar-liar, setante-tante girang juga mikir-mikir kali, pilih-pilih kali RK. Mabok dia tuh bang PG. Iya, kalau nenek-nenek mau cari orang fitness, gue masih yakin Pit. Yang dadanya kotak-kotak ya kan. Tinggal nama si dubur aja bang. Gue udah susah Pit kalau ngomong kayak begini fake ya. Iya. Udah susah gue kalau nilai kayak gitu, penggiringan ke arah sana. Dia mau diperkosa sama spender nenek-nenek umur 60. Si Galon umur berapa bang? Waduh, nggak tahu tuh kalau umur pasnya. Yang penting dia tua dia tuh. Jangan-jangan si Galon lagi bang. Ya dia maksud. Kedudukannya apa spender ini Pit? Nenek-nenek umur 60 mau memperkosa RK, statusnya spender. Nggak ngotak RK.
kalaupun nenek-nenek masih nafsu begituan umur 60-65, yang dipilihnya cowok fitness ya, yang dadanya kotak, berondong-berondong yang wow gitu loh. Milih juga nenek-nenek punya duit juga anjir. Lu kalau punya duit Pit ya, lu cowok kan Pit, walaupun muka lu kayak komeng, mau lu nidurin model-model kayak Winep? Mau nggak? Milih-milih nggak lu? Milih-milih lah bang. Nah, Emangnya coklat Coba kamu sih, ya. kasih ke siapa? Masa ke Winnet? iya aduh, nanti gua kalau udah body shaming udah berat ber kan. Kita nih minimal tuh laki-laki kita tuh udah ganteng, enggak kaya, enggak ngehalunya tuh hampir jangan terlampau inilah ya kan. Kalau masih doyan minum kopi kapal api yang diseduh ya pakai gelas plastik ya kan, ngomong jangan terlampau tinggi. Kayaknya aku lihat wajah-wajah si RK itu kayaknya wajah-wajah mengarah ke NPD loh. Aduh, Ngoceh aja. Lihat tuh wajahnya itu. Beda jauh dengan selama ini kan, lihat wajahnya itu. Kayak wajah kurang tidur, kayak apa. Ya, terlalu kayaknya- banyak beban Kak yang ada di otaknya Kak. Iya. Masalah rumah tangga, masalah Iya. karir, prestasi, ya kan? Iya. Udah drop prestasi dia. Iya. Udah gitu bagus dia sama si Rosi kok begitu lah. Aduh. Iya. Ya stres dia. Dari wajahnya itu kan kita nampak orang-orang yang bagian stres atau tidak. Gak ada cerah wajahnya. Lihat dari tadi ngoceh. Orang yang mengarah ke NPD itu kan mulanya ngoceh-ngoceh gitu. Jadi nyeri ntar lagi orang ini satu-satu ntar lagi mengarah ke NPD. Si inilah sudah mengarah ke NPD, kulihat si RK, baru si Winep mengarah ke NPD itu semua. Iya mengarah ke NPD. Nenek Ija nggak perlu lagi pelepasan, udah banyak kali tertanam di tubuhnya itu ngeri. Coki lagi itu mengarah ke NPD itu semua itu. Si Mokum, si MP tuh mengarah ke NPD. Kalau orang lagi live goyang-goyang kayak gitu nggak jelas kayak apa, itu mengarah ke NPD itu. Ya muka sabu ya. Cobalah perhatikan. Kalau kita live tenang, kalau si MP lihat tuh goyang-goyang kan, gua balik sana apa sini kan, kayak baru gimana ya, kayak lagi nekan apa itu yang apa Bapak Saska yang kayak kupu-kupu tuh ekstas tuh. Pil koplo ini muda, pil koplo. Bukan pil koplo loh, ekstasi. Oh, ekstosai. Oh, Yang- ekstosai. Ya. Apa namanya Bapak Saska? Bukan yang warna putih. Ada jenis-jenisnya ekstasi itu. Kupu-kupu. Mana Kak? Lumba-lumba, kupu-kupu, Lumba-lumba. gaspol, yang Ya mana? itulah antara itulah dia orang itu. Lumba-lumba pink. Jadi Hafal semua lo Cipudan. Iya, Iyalah. kupu-kupu. Anjay, kupu-kupu. Wow. Kupu-kupu nggak tuh? Lumba-lumba nggak tuh? Om PG, Mas PG, semua Mas kita- Mas PG. suami aku dulu tahun berapa itu? Tahun 90-an, 98 sebelumnya. Sudah pemakai ekstasi loh. Wih, keren dong maboknya ekstasi, Cok. Baru-baru ada itu langsung dari Blendong. Yang aslinya loh. Iya, aslinya dari Belanda. Aku aja nggak mau dulu. Nggak lah. Fly. Jadi kayak gitu. Jadi lagi neken dia itu joget-joget dia itu. Itulah kayak model gelisahnya si MP itu kan, nggak bisa tenang di bangkunya. Bon Jovi nggak tuh? Bon Jovi mana tahu. Gua mabuk kendaraan.
Oh, Kak Sophie Oh, mabuknya kendaraan. Bu Sophie mabuknya Bunda mabuk Sophie. kendaraan. Oh, Bunda Sophie Tapi, mabuk tapi, kendaraan. tapi Kak Francisca, aku tuh lebih suka ngelihat Kak Sophie tuh gaya-gaya ninja waktu dia ribut sama Zuma loh. Nah itu kalau dia mau tampar bom-bom, mau tampar-tampar yang lain-lain ini ya, model kayak begitu aja, pelong aja ya Kak ya, bener nggak Kak? Iya. Coba lu buka, oh, itu tampak ngerem loh Kak Sophie itu. Gua pernah lihat loh VT-nya. Coba kau buka, Zuma buka itu topengmu ya kan, buka masker katanya. Itu kalau nggak ada empat orang itu, si Kores diem aja kan. Gua pengen banget sebenarnya kakak gua tuh kayak begitu gitu loh, nanggepin orang-orang ini biar kalau di bahasa aduh halus mana kena bom diomongin pelan Kak. Dia mau ngomong nih biasanya kalau udah mau naik nih udah mau ngomong nih. Iya itu kan kita kan seiman dek sama mereka, paling kayak gitu jawabannya. Itu PG, gue tuh mikir seiman aja sama mereka itu, makanya gue pengen kedamaian, kata Kak Sophie tuh gitu. Suara PG kayak Kores. Dia bilang ada komentar Bu Sophie lengkap sama Chris. Iya betul. Jadi emang aku enggak ya. Aku orangnya PG ya. Aku orangnya tuh paling gampang memaafkan. Orang kalau dibilang maaf, udah dulu hati aku. Nggak ada aku benci sampai kayak apa Suniti sampai kayak bom benci sampai kayak Berarti bukan berarti kakak nggak mampu melakukan dengan gaya-gaya ninja waktu kakak ngadepin Zuma kepada Suniti itu, bukan berarti nggak sanggup ya kak ya? Sebenarnya sanggup ya kak? aku nggak ada benci sama dia, ngapain? Iya sih. Iya, gue sama bom aku nggak ada. Walaupun 7,5 juta lagu apologetic nggak jadi ya kan? Iya sih, bener. Kalau poinnya waktu debat sama Kadrun kan beda Kak Sophie, iya betul. So kayak gimana, iya. Brutal loh sebenarnya Kak Sophie ini. Tapi dia nggak pernah menggunakan hal itu untuk saudara seiman. Tuh. Ya ranahnya kan memang bukan ranah haters dia. Kalau haters kan nggak pandang cewek, nggak pandang cowok, nggak pandang dari kubu mana. Kalau haters, iya. Aku kalau nggak suka sama Kristen itu kita kerjakan hampir tapi aku sama Agatha. Aku nggak ada dendam atau terlalu gimana banget, biasa aja. Ya udah gitu, kita beda aja cara pandang kita. Tapi aku nggak benci sama mereka. Sampai detik ini aku nggak pernah benci sama mereka. Aku cuma mau pitah gitu aja loh. Kalau benci nggak, gue nggak pernah ketemu sama mereka, gimana benci? Nggak ada, aku sama Lina Wijaya mau apa dikerjain atau kayak gitu. Gue cuma ketawa aja dari gitu, kasihan aja gitu. Nggak benci, aku hanya meminta mereka ya kembalilah gitu ke jalan yang benar gitu ya, kembali kepada sini. Dalam hati aku nggak ada aku benci gitu, nggak ada aku. Aku cuma pengen jangan gitu. Kalau kita berapologi jangan nipu donasi. Itu paling gue jaga banget tuh soal duit. Ya, jangan selingkuh kayak RK pun aku nggak benci kok sama dia. Aku hanya pengen ya kamu kalau ada masalah sama keluarga sama si istrinya kembalilah gitu. Kembali diberesin atau vakum dulu lah, jangan berapologi dulu gitu ya kan. Itu aja sebenarnya, nggak benci kok minta sama kalian. Nggak ada aku benci apa, orang gue nggak pernah ketemu. Betul. Iya loh, bukan tiap hari lagi, udah tiap detik ini sekarang poinnya. Edi Sofyatul. Kita nggak digubris sekarang guys. Udah terlampau sesak napas mereka. Tunggu dulu Om PG, siapa di Sidoni Bay? Ini Kadrun ya? Buang aja ini. Ngomongin aja nggak bagus ini. Buang nih. Oh udah diblok. Apa dia ngomong? Apa dibilangnya
Apa sih? Naik kau Yuli, katanya kau mau gantikan Sop Katul. Dari kalau ini udah ngerti kita siapa ini model-modelnya. Kadrun itu kak, kadrun. Iya itulah. Aku bingung ya lihat orang-orang ini ya, sama Bunda Sopiatul, sama si Edis, ya itu aja diceritain sama si Sunuti, Itu sama si aja lah yang digoreng. sama Iya. si Bom Bom. Iya, kayak tadi malam lah Bom Bom asik ngapakan si Edis, nggak ada bahan kawan ini lagi. Tuh sama Sopiatul terus berdua terus itu nggak bosan mereka ya, ngeri maunya di. Iya benar iya benar si Suniti Durham ini yang sudah 3 suaminya di Amerika. Nggak nyangka di Amerika saja sampai 3 suaminya. Mak Jang, 3. Itu kalau sampai 5 mandi kembang dia kak. Iya mandi kembang, makan bunga kantil, akhirnya jadi kuntilanak dia. Itu kan 3 yang ketahuan Bang PG, yang nggak ketahuan. Oh berarti sudah layak dia ya mandi kembang ya. Si Jah ini. Mandi kembang, mandi apa? Mandi Iya, 7 bunga 7 rupa, makan bunga kantil. Gila ya, Lynn Martin Durham. Wah Mak Jang, 3 woi, 3. Yang sekarang Martin. Berarti dia setiap ganti laki ganti nama. Enggak. Apa nama suami pertamanya di belakangnya Lin, kedua Martin, ketiga Durham. Keempat nanti siapa ya? Nggak mungkin PG kan? Coki Mai, Coki Mai. Anjay, Coki PG nggak tuh? Oh Coki Mai, nggak mungkin Coki Mai. Mana ada ongkosnya ke Mama Rika, ke si Sep nanti suami keempatnya. Gila, 3 sudah dia selama di Amerika 3 kali nikah. Ampun, ngeri ah. Sekarang anak kos mantan suami. Si RK suami keempatnya, nggak mungkin si RK suami keempatnya itu. Tapi imbang kak, RK kan juga tukang kawin kak. Iya juga ya, RK tukang kawin ya. Iya betul. Aku suka narasi Kak Reda kemarin yang mengatakan waktu Mozart naik. Kita itu sebenarnya semua manusia gitu. Nggak ada dari kita yang suci atau punya. Iya. Santa udah diangkat kita kan TL-nya. Cuman kita pengen kalian berubah dan bertobat. Sebenarnya itu bagus gitu.